Baik, saudara-saudara, kita mulai sebagai tambahan ya untuk pertemuan-pertemuan kita yang di kelas ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengayaan ya, saudara-saudara nanti tidak hanya mendapatkan pemantik diskusi dari materi ini, tapi juga mm, bisa dibawa ke kelas ya pada saat kita tatap muka, baik online maupun offline. Saudara-saudara, kita bicara sosiologi hukum ya, bahwa ini cabang ilmu adalah fokusnya menghubungkan antara bidang hukum yang selama ini dari satu perspektif kita memandangnya normatif ya, ternyata kenyataannya adalah ada di dalam masyarakat kita. Jadi hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan ini nanti kita akan mencoba memperdalam ya, bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan sosial, terus bagaimana masyarakat itu nanti mempengaruhi hukum ya. Tentu saja di sini saya akan berulang-ulang nanti dalam sesi-sesi yang lebih lanjut mengingatkan bahwa Pancasila tentu saja sebagai ideologi Indonesia ya, itu nanti juga akan menjadi kerangka berpikir kita. Jadi bahwa pemahaman sosiologi hukum itu penting, terutama kita saat ini ada dalam sistem hukum yang modern ya, di mana seperti tadi saya kemukakan, tidak hanya melihat sebagai norma yang tertulis, tapi juga bagaimana kita melihat fenomena sosial yang terus berkembang ya. Jadi bahwa hukum bekerja dalam kehidupan sosial itu juga saudara nanti bisa melihat bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum itu. Jadi kita masuk di sini adalah dalam rangka melihat dari satu perspektif normatif tapi sekaligus empiris ya. Jadi bagaimana kita mengungkap hukum yang diimplementasikan di dalam masyarakat itu, kemudian nanti bagaimana berbagai faktor ya, sosial, budaya, ekonomi itu memiliki kontribusi. Bagaimana kontribusi faktor-faktor itu dalam tidak hanya pembentukan ya, sekaligus perubahan ya. Jadi kita nanti akan terus untuk mendiskusikan ya, tidak hanya merenungkan mengapa sih sosiologi hukum itu penting ya. Jadi memang kerangkanya seperti ini. Satu sisi fenomena sosial itu terus berkembang dan masyarakat modern sudah ada di mindset bahwa hukum itu bukan hanya norma tertulis ya. Jadi satu sisi kita melihat ada perspektif normatif, ada perspektif empiris, dan bagaimana hukum itu nanti diimplementasikan di dalam masyarakat. Tadi sudah saya sebut ya, ada faktor sosial, budaya, ada faktor ekonomi, dan itu nanti berkontribusi dalam pembentukan serta perubahan hukum. Pada sesi pertama tentu saja kita akan memperdalam nanti ya, masuk ke dalam definisi, ruang lingkup, dan objek kajian ya. Kalau kita bicara definisi, tentu saja Max Weber yang pertama ya, yang menyatakan hukum itu sebagai sistem. Di situ sistem aturan ya yang dipertahankan oleh otoritas yang sah.
Saudara bisa bayangkan itu bagaimana kalau di negara kita ada Mahkamah Konstitusi, ada eksekutif ya, ada kalau di Amerika disebut Senat ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Tentu saja ada sistem peradilan pidana. Saudara lihat nanti bagaimana pemilu itu berjalan ya. Itu yang pertama sebagai sistem aturan ya. Kemudian yang kedua, ternyata ada dinamika ya. Bagaimana saudara kemarin kalau sekarang ditelusuri di jejak digitalnya ya, bagaimana Gibran itu menjadi wakil presiden ya. Begitu dinamisnya ya hukum di Indonesia. Itu kalau Weber melihatnya dari dua perspektif itu. Emily Durkheim menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik di satu sisi, nanti akan dilihat bahwa hukum itu bersifat represif. Sedangkan dalam masyarakat dengan solidaritas organik, ya akhirnya itu disebut masyarakat modern ya, nanti hukum lebih bersifat restitutif ya. Kita lihat kalau dalam solidaritas mekanik nanti hubungan bersifat homogen, individu memiliki diferensiasi dalam peran sosial mereka ya. Kemudian kalau ada pelanggaran hukum sering mendapatkan hukuman yang bersifat represif ya, atau menghukum perilaku ya, misalkan dengan hukuman fisik atau penjara. Tapi dalam konsep restitutif nanti ada spesialisasi peran ya. Individu saling bergantung satu sama lain. Jadi di sana ada fokus pemulihan keadaan semula daripada penghukuman. Contohnya hukum perdata ya, hukum kontra, penyelesaian sengketa lebih mengarah pada kompensasi atau pengembalian hak yang dirugikan ya. Itu kalau dalam restitutive law yang kita bicara konteksnya Emily Durkheim. Kemudian banyak juga referensi-referensi yang merujuk kepada Donald Black ya. Bagaimana bentuk kontrol sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Saudara bisa lihat nanti bagaimana peran dari stratifikasi sosial, organ sosial, budayaan. Ada juga Egon Ehrlich ya, hukum yang sebenarnya bukan hanya yang tertulis dalam peraturan formal ya, penekanan dari dia, tapi juga norma-norma yang diterapkan di dalam masyarakat. Tidak kalah penting ya yang di pertemuan pertama ini harus kita lihat adalah ruang lingkup. Jadi sosiologi hukum kan meneliti ya. Yang pertama ruang lingkup kajiannya nanti hukum dan dalam masyarakat seperti apa ya. Bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Bagaimana hukum diciptakan, diterapkan, dipatuhi. Sehingga kalau kita bicara hukum dalam masyarakat, ini mencakup analisis ya terhadap institusi hukum, misalnya pengadilan ya yang kemarin banyak disorot ya beberapa waktu belakangan ini, polisi, kemudian tentu saja pembentuk undang-undang ya DPR, serta bagaimana institusi-institusi yang ada itu mempengaruhi kehidupan sosial. Apakah masyarakat nanti lebih cerdas ya dengan bekerjanya institusi-institusi dalam satu sistem, atau masyarakat masih dibentuk oleh para politisi yang kadang-kadang kita lihat
memanfaatkan ya keterlambatan masyarakat untuk mencerdaskan dirinya. Nah, nanti akan seru kalau kita diskusikan di kelas ya. Kemudian saudara-saudara bisa lihat ruang lingkup berikutnya pengaruh faktor sosial ya, terhadap hukum. Jadi saudara bisa lihat nanti budaya, ekonomi, politik, agama ya, ternyata berpengaruh bagaimana membentuk hukum atas faktor-faktor itu, bagaimana implementasinya. Sering diangkat ya misalkan eh, kasus Pilkada DKI 2016 ya, yang ujungnya di 2017, tapi bagaimana itu proses di peradilan itu mengalami tekanan dari kelompok-kelompok tertentu ya, sangat menarik itu. Kemudian hukum adat ya, yang di Indonesia masih memiliki pengaruh kuat ya. Ya tentu saja sistem hukum nasional juga sudah mengadopsi ya, di samping hukum adat, terus perkembangan-perkembangan di dunia internasional ya. Kemudian ruang lingkup yang akan kita kaji yang ketiga tentu saja hukum sebagai alat kontrol sosial ya. Jadi sosiologi hukum juga meneliti bagaimana hukum digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Ya tentu saja nanti saudara bisa lihat bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat, kemudian diganti, dinyatakan tidak berlaku, apakah itu di level undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, ya. Nanti saudara bisa lihat bagaimana masyarakat merespon ya. Yang berikutnya adalah hukum dan perubahan sosial di satu ruang lingkup ya, yang akan kita lihat nanti bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo, misalkan kita lihat Orde Baru yang berkuasa 32 tahun ya. Tapi ternyata bisa dijadikan sebagai instrumen juga untuk menginisiasi perubahan sosial. Misalnya undang-undang yang mengatur kesetaraan gender, yang beberapa tahun lalu sangat alot ya di DPR itu, PKS ya, perlindungan terhadap kekerasan tindak pidana seksual ya, apa undang-undang yang mencegah kekerasan seksual itu alot sekali itu dengan berbagai macam isu kepentingan politik ya, terus kepentingan para anggota legislatif atas para pemilihnya yang oleh kelompok-kelompok tertentu juga dibuat satu mindset ya, bagaimana uh, undang-undang itu harusnya melindungi terhadap kelompok perempuan, tapi isunya dibuat berbeda ya, tentang LGBT dan sebagainya. Seru ya nanti kalau kita diskusikan di kelas ini. Perlindungan lingkungan ya, nah, itu juga bagaimana perubahan sosial itu terkait dengan pembentukan hukum. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya adalah efektivitas hukum ya, salah satu aspek penting dalam ruang lingkup sosiologi hukum. Ternyata tidak semua hukum yang dibuat oleh negara efektif dalam pelaksanaannya. Itu nanti saudara bisa lihat tidak hanya dari faktor teritorial misalnya ya, tapi juga ada faktor penegakan hukum ya, kurangnya kesadaran masyarakat, ya pasti kepentingan politik menjadi hal yang sering kita lihat juga ya. Kemudian dinamika konflik hukum dalam masyarakat. Jadi sosiologi hukum juga membahas konflik hukum masyarakat yang terjadi itu ya.
baik antara individu dengan negara, individu atau kelompok sosial tertentu ya. Saudara bisa lihat misalkan 2016 ya itu pembakaran tempat-tempat ibadah di Tanjung Balai itu. Atau misalkan konflik agraria ya. Sengketa atas tanah, diskriminasi hukum ya. Oke, nanti akan kita sambung lagi ya di video berikutnya. Saudara-saudara, kalau kita bicara objek kajian ya dalam sosiologi hukum ya, yang pertama adalah norma dan nilai sosial dalam hukum ya. Saudara-saudara, setiap masyarakat memiliki norma dan nilai sosial yang memengaruhi sistem hukumnya ya. Norma itu dapat bersifat formal maupun informal. Nah, di sini sosiologi hukum mengkaji bagaimana norma ini terbentuk, bagaimana norma ini mempengaruhi perilaku masyarakat. Itu objek kajian yang pertama ya. Kemudian nanti kita juga akan mengkaji institusi hukum. Ya. Dalam hal ini sosiologi meneliti berbagai institusi yang berperan dalam pembentukan, penerapan, penegakan hukum. Ya. Sedikit tadi kita singgung pengadilan, polisi, ya. Masuk nanti lembaga peradilan adat. Dan kajian ini mencakup bagaimana institusi hukum berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Sejauh mana efektivitasnya dalam menjalankan fungsi. Kita juga akan mengkaji peran masyarakat tentu saja. Karena masyarakat itu juga membuat hukum dengan kebiasaan, perilakunya kan bisa kita lihat ya. Dan itu nanti akan hidup sekali interaksi dengan eh, tadi institusi-institusi yang saya sebut ya. Ya. Sehingga sosiologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum, bagaimana hukum nanti diterima atau ditolak oleh masyarakat itu. Ya. Kajian berikutnya adalah struktur sosial dan diferensiasi hukum. Indonesia ini beragam ya, heterogen. Hukum dapat berlaku secara berbeda di kelompok sosial yang tertentu dibandingkan dengan kelompok sosial yang lain. Hukum adat misalnya, yang di berbagai daerah tentu saja berjalan dengan khas daerah masing-masing ya. Nah, sosiologi hukum nanti menganalisis bagaimana diferensiasi itu terjadi, bagaimana dampaknya terhadap keadilan hukumnya. Dampak sosial dari hukum juga kajian ya, nanti yang akan kita cermati ya, bahwa setiap peraturan hukum yang diterapkan memiliki dampak sosial yang luas. Nah, kita berusaha memahami bagaimana hukum bisa mempengaruhi kelompok masyarakat baik dari sisi ekonomi, politik maupun
budaya. Kita nanti akan juga mengkaji tentang kriminalitas, hukuman ya dari perspektif sosiologi tentu saja. Bagaimana hukum berfungsi mengendalikan tindak pidana, ya, kejahatan, ya. Tentu saja itu nanti mencakup bagaimana sistem peradilan bekerja, penerapan hukumnya, ya. Dan mungkin enggak pembentukan hukum itu nanti bisa mencegah kemungkinan-kemungkinannya seperti apa tindak pidana itu bisa dicegah. Yang tidak kalah menarik tentu saja adalah kalau kita bicara tentang global ya. Ingat beberapa waktu yang lalu kita berhadapan-hadapan dengan WTO ya. Kita banding ya. Itu juga menarik ya bagaimana masyarakat internasional nanti kita lihat ya. Jadi kita mengkaji bagaimana hukum nasional dengan norma-normanya ya, itu juga berinteraksi ya dengan negara tetangga, dengan kawasan regional ya, bahkan dengan seluruh negara yang ada di dunia internasional. Pada pertemuan pertama ini, hal yang penting harus kita garis bawahi, bahwa ternyata sosiologi hukum memungkinkan pemahaman yang lebih luas terhadap bagaimana hukum beroperasi pada masyarakat ya. Jadi dengan memahami interaksi antara hukum, faktor sosial, kita nanti berusaha membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, tidak hanya di lingkup lokal, nasional ya, bahkan dunia ya. Jadi saudara-saudara nanti yang buka kantor pengacara di luar negeri ya, nah, itu nanti mudah-mudahan bisa terus menjaga kontak dengan yang di Indonesia ya. Bagaimana nanti kita menikmati kemanusiaan yang semakin bijaksana, semakin cerdas ya, berhukum yang semakin arif ya. Nah, ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum sangat penting ya dalam memahami bagaimana hukum menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan sosial. Sekali lagi saya tekankan, Indonesia dengan ideologi Pancasila berinteraksi. Kalau bahasa formalnya di konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Begitu ya.